Mutiara Pagi, The Power of Life. Baik, profesional muda di Trijaya Network, pukul 4:55 saat ini kita bersama Anda dalam Mutiara Pagi, The Power of Life. Banjir, itu adalah tema kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di sini, Anda bisa bergabung di 021-391-2252 dan juga di 021-392-5356. Baik, Mas Zainal, ini tadi menarik sekali bahwa banjir, kemudian orang berada dalam suatu zona nyaman, ya kan? Kemudian ketika itu menjadi suatu kebiasaan, itu memang sebagai suatu hal yang sangat sulit dirubah sekali. Iya, sebenarnya perubahan itu sangat mungkin dilakukan, walaupun sudah jadi kebiasaan yang sudah berumur-umur bertahun-tahun itu dilaksanakan gitu ya. Iya. Biasanya ada orang yang ketika dia tersentuh, nah ini tersentuhnya ini dengan apa? Misalnya saya pernah punya family gitu, suatu saat dia divonis kanker paru-paru. Dia perokok berat. Jadi ketika sudah divonis seperti itu, mau tidak mau dia harus berhenti. Dia harus berhenti. Jadi orang banyak mengubah kebiasaannya setelah kepentok. Gitu ya. Setelah kepentok. Tapi kemudian ada juga orang yang setelah kepentok berkali-kali, seperti banjir seperti ini kan. Bukan cuma tahun ini aja ya. Betul. Tahun lalu, 5 tahun yang lalu malah lebih parah. Jadi sudah kepentok, tapi kemudian dia tetap saja masih ada di sana. Kenapa? Karena memang dia mungkin bisa meraih manfaat yang lebih banyak dibandingkan bencana yang hanya beberapa hari. Jadi dalam 5 tahun kan ada beberapa banyak. Tapi mari kita lihat dampak banjir ini secara lebih global gitu ya. Saya tadi lewat Menteng, itu seperti kota mati. Listrik mati semua. Iya, betul. Ya, jadi listrik mati semua kecuali untuk orang-orang yang berkemampuan dia punya diesel gitu ya. Tapi kalau yang mengandalkan dari PLN sudah Gak ada praktis, nggak ada harapan. Jadi seperti hidup lagi di zaman batu gitu ya. Sudah nggak ada listrik, pakainya lilin. Iya, tapi begini Mas Zainal, ini menarik. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan bahwa sebagai suatu kebiasaan yang terus berulang. Kemudian juga masih banyak ini, bahkan ini ada beberapa tempat juga di mana warga itu tidak mau mereka dievakuasi begitu. Dalam kondisi yang sudah sangat-sangat berbahaya. Taruhannya nyawa ini Mas. Nyawa memang. Kebanyakan orang, nah ini saya melihat ada fenomena yang menarik gitu ya. Kenapa orang tidak mau meninggalkan rumahnya? Yang pertama karena takut ada penjarahan. Karena takut ada penjarahan, jadi ya walaupun dia menetap di atap rumah, ya sudahlah saya di atap rumah aja daripada barang saya hilang. Kemudian adalah padahal barang-barang dia juga boleh dibilang praktis terendam air gitu ya. Betul. Karena dia tinggal di atap rumah. Dan sebenarnya yang seperti itu kan membahayakan sekali. Tapi biasanya orang sudah tidak ingat bahaya ketika ada sesuatu yang lebih yang ingin dia capai. Nah, cuma dia menggunakan kemampuan dia untuk sesuatu yang salah gitu ya. Karena saya pikir sekarang sudah mulai banyak orang yang ada menetapkan ronda di itu, di lingkungannya. Iya. Nah, bagi saya hal seperti ini adalah setiap orang bertindak benar berdasarkan informasi atau data-data yang sudah pernah dia terima. Jadi mungkin orang yang tidak mau meninggalkan rumahnya itu dulu pernah kejadian begitu rumahnya ditinggal, rumahnya dijarah. Gitu ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus tungguin gitu. Iya, ada pengalaman-pengalaman tertentu yang begitu lama tertanam di dalam pikiran bawah sadar sampai kemudian itu jadi pengalaman yang kemudian ketika dipanggil kejadiannya sama, dia akan mengeluarkan keputusan yang seperti itu gitu. Iya, baik. Ini menarik sekali Mas Zainal. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan profesional muda, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di sini tentunya di 0213912252 dan juga di 0213925356. Kita akan kembali setelah kita dengarkan dulu yang satu ini. Trijaya Network, Jakarta 104,6 FM. Surabaya 104,7 SCFM.
Medan 95,1 Prapanca FM. Bandung 91,3 FM. Pukul 5 di Kediri, 6 di Denpasar, dan 7 di Timika. Anda sedang mendengarkan Trijaya FM. Trijaya FM. Lintas informasi. Dari Jakarta, evakuasi warga yang terperangkap banjir di dalam rumah Minggu